website informal, Firebug itu bisa digunakan untuk melakukan website footprinting. Dapat memperoleh informasi tentang connection status melalui connection status dan content type, kemudian accept range and last modified info, kemudian expowered by info. Ini terkait dengan scripting yang digunakan, kemudian web server dan version bisa diketahui. Kemudian dari HTML source itu bisa dapat informasi tentang sesuatu tentang perusahaan. Itu bisa kita lihat dari comments yang ada di HTML source. Kita bisa saja mendapatkan informasi tentang contact details dari developer atau admin, kemudian struktur file itu bisa diketahui. Kemudian melalui cookies itu dapat menyediakan informasi tentang software yang digunakan dan perilakunya, kemudian scripting platform. Kemudian bisa juga menggunakan web spider dan crawler. Nah, ini bisa menggunakan tools ini dapat melakukan automatic searching terhadap sebuah website untuk mendapatkan informasi seperti employee names, email address dan lainnya. Kemudian tools website yang menyediakan service spider dan crawler ini adalah contohnya www.gsa.online.de, product, web contact, kemudian spiderfood.net, web extractor.com. Nah, kemudian bisa juga teknik berikutnya adalah web mirroring. Di sebuah website semua dibikin mirrornya. Jadi ketika hacker dapat membuat mirror dari sebuah website, di-copy semua file-file yang dimiliki oleh sebuah web server, website. Kemudian nanti bisa dilakukan browsing terhadap file-file yang sudah di-download tadi untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan. Nah, tools yang bisa digunakan adalah contohnya htttrack.com, kemudian 10max.com. Ini teleport ini sudah lama tersedia dan banyak digunakan untuk mengcopy sebuah website ke lokal. Dan tools-tools lainnya bisa dicek apakah masih berfungsi atau mana yang lebih mudah untuk melakukan mirroring. Nah, kemudian web arsip juga bisa dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dalam kaitannya dengan reconnaissance. Ini ada websitenya arsip.org. Kemudian metadata dari public documents itu juga bisa digunakan untuk mendapatkan informasi. Jadi dokumen yang sudah terpublikasi biasanya ada metadatanya, itu bisa ada informasi kontak atau informasi lain lah tentang perusahaan yang mempublikasi dokumen tersebut. Nah, informasi ini nanti akan di follow up dengan melakukan social engineering. Nah, tools yang bisa digunakan untuk melihat metadata dari public documents adalah MetaGovil, code.google.com, kemudian extractmetadata.com, kemudian 11parts.com, seocentro.com, dan busstream.com. Nah, kemudian ini mengumpulkan informasi menggunakan monitoring web pages untuk updates dan changes. Ini yang tadi saya sebutkan terkait dengan alert. Nah, website-website ini bisa menyediakan alert ke ethical hacker atau attacker ketika ada perubahan di sebuah target website. Jadi bisa dikirimkan alertnya atau notifikasi melalui email maupun melalui SMS. Tools yang tersedia adalah website watcher, iCness.com, kemudian Visual Ping, follow that page, kemudian versionista.com, kemudian onwebchange.com. Nah, cara berikutnya untuk mendapatkan informasi adalah menggunakan tracking email communication dengan cara mengirimkan email ke sebuah employee atau sebuah username dalam sebuah perusahaan. Maka ketika mendapatkan reply, kita akan mempelajari
isi dari reply-nya tersebut. Nah, dari reply-nya tersebut itu biasanya bisa kita lihat IP address, bisa saja terlihat di situ, kemudian geolocation-nya bisa diperoleh, kemudian kapan email dibuka, kemudian apakah recipient itu atau target itu membuka link atau mengunjungi link yang dikirimkan, terus kemudian dapat juga mendapatkan informasi tentang browser dan operating system yang digunakan, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk membaca email. Itu bisa diperoleh dengan melakukan tracking email communication. Kemudian informasi apa saja yang bisa diperoleh dari email header, ya, tentu ada senders mail server, date and time, authentication system yang digunakan, kemudian unique number yang merupakan ID dari message, kemudian senders full name dan senders IP address. Nah, ini tools yang bisa digunakan untuk melakukan email tracking. Ada politemail.com, yesware.com, contractmonkey.com, zenview.com, readnotify.com. Nah, teknik berikutnya adalah dengan melakukan competitive intelligence. Competitive intelligence ini adalah melakukan operasi intelijen ya kalau di tentara atau militer. Jadi ketika targetnya adalah sebuah company A dan company A ini berkompetisi dengan company B, maka yang dilakukan operasi intelijennya bukan langsung ke company A, tapi melalui company B. Nah, itu disebut dengan competitive intelligence. Oke, jadi mengumpulkan informasi dari kompetitornya terkait dengan apa yang saja yang terjadi di kompetitornya. Biasanya struktur organisasinya itu mirip-mirip karena dia berkompetisi, berarti di bisnis yang sama dengan biasanya strukturnya juga sama. Ya, struktur organisasinya, unit-unit ada dalamnya itu biasanya sama. Nah, untuk melakukan operasi intelijen ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu direct approach langsung dan indirect approach. Direct approach ialah dengan langsung mendatangi perusahaan tersebut, perusahaan kompetitornya itu tersebut. Jika namanya perusahaan tersebut melakukan event-event open house seperti itu, maka artikel hacker bisa datang ke sana dan berkomunikasi dengan pegawainya atau customernya. Dan biasanya berkomunikasi dengan pegawai dengan customernya tersebut dengan bertanya ke pegawai tersebut tentang kompetitor dari perusahaan ini. Jadi tadi perusahaan B, maka tadi yang target kita adalah perusahaan A, maka kita tanya ke pegawai perusahaan B tentang kelemahan dari perusahaan A. Apa saja kelemahannya, apa saja kelebihan-kelebihannya. Jadi biasanya employee saing itu tidak segan-segan untuk memberikan informasi tentang kelemahan-kelemahan dari perusahaan kompetitornya. Jadi dengan demikian bisa dapatkan informasi lebih banyak tentang perusahaan-perusahaan yang menjadi target. Nah, kemudian juga bisa menggunakan indirect approach, jadi tidak langsung ke perusahaannya berkomunikasi, tapi menggunakan company websites dan employment ads. Ini yang memang sudah tersedia secara publik. Kemudian menggunakan search engines dan online database dari kompetitor, kemudian press release dari kompetitor, trade journals, customer, vendor interviews, dan analisa regulatory reports. Kemudian ini adalah referensinya. Oh ya, akan kita lanjutkan ke video berikutnya. Sampai di sini dulu video kali ini.